Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, sama-sama muliakan Diyufullah, Diyufur Rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk mendatangi daripada tempat yang sangat mulia ini. Tidak ada lantunan yang kita ucapkan di awal daripada kita berada di tempat ini kecuali kalimatut tahmid. Kalimatut tahmid, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hadir di tempat yang kita impi-impikan ini. Tempat yang diimpi-impikan oleh jutaan bahkan 2 miliar umat manusia yang ada di permukaan jagat raya ini untuk mendatangi tempat ini. Namun tidak semuanya kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mereka kemudian tertunda sampai ia dipanggil oleh Allah. Ada yang sampai di bandara kemudian dideportasi pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Sementara kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat yang kemudian doa semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari yaumi Arafah. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang beriman di yaumi Arafah yang seperti ini. Hari yang sangat luar biasa, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan umat ini di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sampai-sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di hadapan para malaikat itu, ya malaikati unduru ila ibadi syukshan hubra. Hai malaikat-malaikatku, lihatlah, pandanglah hamba-hambaku itu yang penuh dengan debu, yang penuh dengan debu yang ada, yang lusuh, penuh dengan debu. Ia berada di tempat yang mulia ini semata-mata mengharapkan daripada ridha dan ampunanku. Tanah di mana dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min yaumin aktsara min ayyutika Allah fi 'abdan minan nar. Tanah yang banyak kemudian orang-orang diampuni oleh Allah, bahkan kemudian orang-orang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lantunan yang muncul daripada kalimat yang ada dalam bibir kita di kalimat tahmid, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berada di tanah yang diimpikan oleh seorang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tanah yang doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tanah yang manusia mohon ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di tanah yang kemudian di waktu orang-orang dibebaskan banyak dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kalimat yang pantas kita lantunkan kecuali lagi dan lagi kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buyutullah, buyutur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian muncul sebuah pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengundang kita ke tempat yang mulia ini? Siapa sebenarnya yang mengundang kita ke tempat yang mulia ini, berada di tempat yang luar biasa ini, di tanggal 9 Dzulhijjah ini? Maka jawaban yang ada tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan kita ke tempat ini bukan karena pangkat jabatan kita, tidak. Bukan karena kekuatan harta benda yang kita miliki, tidak. Finansial yang kita punyai, tidak. Kekuatan apapun itu, tidak. Yang mendatangkan kita ke tempat tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang mengetahui sepak terjang kita semuanya, zat yang la ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, zat yang mengetahui pengkhianatan mata dari orang yang mengkhianati, dan zat yang mengetahui zahir apapun yang tersimpan dalam hati umat manusia. Yang mendatangkan kita ke tempat yang seperti ini, berada di Arafah 9 Dzulhijjah ini, tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wasyahadah, yaitu Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang syahadah. Wallahu ma ya'lamu wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Yang mendatangkan kita ke tempat ini adalah Allah yang mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita nyatakan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan kita ke tempat ini adalah Allah, zat yang maha mengetahui semuanya. Siapa yang mendatangkan kita ke tempat ini? Yaitu zat yang menggenggam jiwa kita, penguasa langit bumi yang ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Zat yang mendatangkan kita ke tempat adalah zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kita hari ini adalah tamu-tamunya. Jadi jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih diri kita ini sehingga Allah yang hebat, Allah yang menggenggam jiwa, Allah yang menguasai langit bumi, kemudian mendatangkan kita? Apa sih hebatnya kita? Apa kemudian hebatnya kita sehingga kita termasuk orang yang dipilihnya dari miliaran umat manusia yang mengimpikan tanah yang sangat mulia ini? Untuk membaca Al-Quran saja kadang-kadang Al-Fatihah kita pun tidak mampu melafalkannya dengan fasih. Untuk melakukan daripada rasa syukur kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kelebihan kita sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada kelebihan yang kita miliki kecuali semata-mata karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang finansialnya lebih hebat daripada kita, kemudian tidak mampu untuk mendatangi tempat ini, terdampar di bandara, terdampar di suatu negara, kemudian ia dideportasi menuju rumahnya. Siapa sih kita seperti ini? Apakah karena pangkat jabatan kita kemudian kita duduk di tanah Arafah yang seperti ini? Tidak. Berapa banyak kemudian orang-orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita, tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat yang sangat mulia ini. Maka kita ini dipilih oleh Allah. Entah apa kelebihan kita, yang jelas adalah semata karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kemudian muncul satu bersitan dalam hati, oh saya ini orang yang lebih hebat daripada yang lain, saya mampu ke tanah Arafah yang seperti ini. Apalagi kemudian di maktab 112 kelas VIP, tendanya nyaman, ada AC-nya dan lain sebagainya, saya ini orang hebat. Maka Allah Tabaraka wa ta'ala menyentil kita semuanya. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa hebat, jangan kalian merasa segala-galanya. Yang mengetahui siapa orang hebat, siapa orang suci, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tanah Arafah itulah kita semuanya berwukuf jamaah rahmatullah. Dan ini merupakan satu puncak perkara yang sangat besar. Maka di dalam urusan wukuf ini setidaknya ada 3 hal penting di mana kita diberikan tarbiyah, diberikan pelajaran besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu wukuf itu ketika kemudian zawal. Wukuf itu harus berada di Arafah. Dan pekerjaan kita di tempat ini tidak lain adalah wukuf. Cukup 3 pelajaran ini menjadi dan kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu. Pertama adalah zawal. Zawal ini terangkan dalam salah satu keterangan mailu syamsu ala muntasafis sama, yaitu bergeraknya daripada matahari itu dari tengah-tengah langit. Jadi pergerakan matahari dari tengah langit menuju ke arah barat, berarti menuju Sahara gelap, itu disebut dengan zawal. Makanya kalau dalam aturan-aturan yang ada, ketika bayangan itu lebih rendah daripada bendahnya, maka berarti ya qabla zawal. Apabila bayangan itu kemudian sama, tidak bergerak sama dengan bendanya, itu disebut dengan zawal. Ketika bendanya itu kemudian lebih pendek, bayangan lebih panjang daripada bendanya, itu disebut setelah zawal. Maka kemudian disebutkan waktu wukuf itu adalah ketika zawal. Apa zawal itu? Pergerakan matahari ke arah barat. Yakni kemudian memberikan sebuah pelajaran yang sangat besar. Bahwasanya hidup itu pergerakan dari terang menuju gelap, pergerakan dari hidup menuju kematian, pergerakan daripada yang terang benderang menuju kegelapan gulita yang ada. Yang mana kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum gelap itu mempersiapkan pelitanya. Kesadaran manusia kita wukuf ini adalah zawal, pergerakan matahari dari titik tengah kulminasi sampai kemudian ke arah barat, pergerakan dari terang menuju gelap, dan kita pun berakhir dengan hal yang seperti itu. Maka disebutkan dalam salah satu keterangan jamaah rahimahumullah, maka kuburan itu pun gelap, sehingga diperlukan sebuah pelita yang ada. Dan pelita juga lain adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wal akhiratu bil matun, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya akhirat itu adalah gelap, sedangkan kemudian cahaya wasirajulaha al-a'malus salihah, maka lampu lentera untuk menerangi alam akhirat itu tidak ke amalan-amalan yang saleh. Wasiratu bil matun wasiraju al-yakin, sirat itu adalah gelap. Sirat itu tak lain adalah gelap, dan cahaya untuk menerangi jembatan sirat itu keyakinan akan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 perkara ini sudah cukup. Pertama adalah zawal. Zawal itu tidak lain adalah pergerakan dari terang menuju gelap, pergerakan dari tengah menuju barat. Berarti kesadaran umat manusia, hidup ini berawal daripada terang, berakhir dengan gelap, sehingga diperlukan sebuah cahaya pelita untuknya. Sehingga kemudian inilah yang kita renungkan, bagaimana kemudian pelita cahaya itu kemudian kita ambil jamaah rahimahullah. Akhirat itu gelap, kuburan itu gelap, siratal mustaqim itu gelap, diperlukan cahaya. Cahayanya adalah amalan yang saleh, bacaan Al-Quran yang kita baca, zikir-zikir yang kita kemudian lantunkan menghiasi bibir kita. Ini adalah sirat, ini tak lain adalah nur, ini adalah cahaya yang menerangi kegelapan nanti ketika seorang itu berada di yaumil qiyamah. Yang kedua jamaah yang mulia, wukuf itu kalau waktunya sudah bergerak pada zawal, maka tempatnya adalah Arafah. Tempatnya itu adalah Arafah. Apa makna daripada Arafah ini? Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang ulama ahli fikih dan kemudian sufi, beliau mengatakan, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka ia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Arafah itu tidak lain adalah pengenalan diri umat manusia adalah dirinya sendiri. Diri umat ini lemah, yang hebat itu Allah. Diri ini mati, yang hidup itu Allah. Diri ini adalah menerima rizki, pemberi rizki itu Allah. Diri ini dicipta Allah yang menciptakan. Kesadaran spiritual bahwa Arafah itu adalah kesadaran diri, pengetahuan diri. Diri ini adalah orang-orang yang kemudian tidak mempunyai apapun yang ada, kelemahan terjadi, kecuali Allah yang hebat itu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Makanya tempat ini disebut dengan tempat Arafah. Sadar diri ini menjadi satu kunci jamaah yang mulia. Sadar diri umat manusia menjadi satu kunci. Maka ulama mengatakan kalian akan mengenal Allah, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang hebat tatkala kalian itu mengetahui tentang jawaban 3 pertanyaan tentang diri kalian. Pertama adalah dari mana kalian, yang kedua ada di mana kalian, dan yang ketiga mau kemana kalian itu. Jadi yang pertama jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dari mana kita ini. Arafah ini pengenalan diri. Arafah ini adalah perenungan diri. Arafah ini adalah pemahaman tentang siapa diri kita ini, dari mana, di mana, dan mau kemana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jawab dari mana kita ini. Dari satu perkara yang tidak bisa untuk disebutkan karena saking rendahnya diri kita ini awalnya. Allah Tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Insan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan. Kata Allah Subhanahu, bukankah telah datang atas manusia itu, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang awalnya hampir tidak bisa disebutkan. Jadi awal diri kita ini asal usulnya hampir tidak bisa disebutkan. Mungkin asalnya dari jengkol yang ada, sari papi, tanaman tanah yang ada, kemudian dimakan bapak ibu kita sampai jadi kita seperti ini. Awalnya nggak bisa disebutkan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, Inna khalaqanal insana min nutfah. Sungguh kami jadikan kalian itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nutfah, dari sperma. Dari sperma yang awalnya bau, kita mana-mana pun kemudian perkara yang bau. Bahkan semua yang kemudian kita keluarkan dari seluruh lubang yang kita miliki, semuanya adalah bau. Asal usul kita tidak bisa disebutkan, lalu apa yang kemudian dibanggakan? Inilah Arafah, pengenalan manusia tentang dirinya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini penerima rizki, Allah yang ngasih rizki. Manusia ini dicipta, Allah yang mencipta. Manusia ini lemah, Allah yang kuat. Manusia ini rendah, Allah yang maha tinggi. Itulah Arafah, yaitu dari mana kalian. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu di mana kalian itu. Inilah Arafah, perenungan tentang diri kita. Kalau sudah sadar dari mana asal usul kita, tubuh yang seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, lagi di mana kita ini. Maka dikatakan jamaah mulia kalau kita ini berada di satu tempat yang namanya dunia. Maka dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, innama sumiyatid dunya dunya li'annaha, yaitu disebutnya dunia ini dengan dunia li'annaha adna min kulli syai', karena semua yang ada di dalamnya ini ada sifatnya rendah. Karena yang ada di dunia ini rendah, fana, hancur, maka tempat yang kita huni ini disebut dengan dunia. Lalu apa yang kemudian dibanggakan dengan dunia yang kita miliki ini? Kemudian kalau kita perhatikan lagi jamaah rahimahullah, disebutkan oleh seorang alim, maka dunia itu pun bisa berarti adalah dina'ah, yaitu najis. Disebut dunia karena kotornya, disebut dunia karena najisnya, disebut dunia wa ghayatu az-zawal, disebut dunia karena berakhir dengan kehilangan yang ada. Mungkin kalian meninggalkannya, ataukah dunia yang meninggalkan kalian.
Tidak ada kemudian keberlangsungan yang berlanjut abadi tatkala seorang itu berada di dunia ini. Maka kemudian ila aina, ketika kita sudah sadar kita ini dari mana, kemudian lagi di mana, lalu yang ketiga kita ini mau kemana? Kita ini mau kemana ayyuhal muslimun?